Unjuk rasa memprotes dugaan kecurangan pemilu 2024 masih terus terjadi di beberapa daerah. Unjuk rasa yang dilakukan sekelompok mahasiswa di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu sore diwarnai kericuhan dengan warga. Saling dorong hingga nyaris adu jotos tidak terhindarkan karena para mahasiswa menolak permintaan warga untuk tidak melakukan aksi yang menimbulkan kemacetan. Kericuhan akhirnya bisa diredam setelah aparat kepolisian melerai kedua belah pihak. Dalam aksinya, para mahasiswa menuntut penghitungan suara pemilu dilakukan secara jujur dan adil. Unjuk rasa terkait dugaan kecurangan pemilu juga dilakukan puluhan orang di depan kantor Bawaslu Surabaya, Jawa Timur. Massa yang tergabung dalam Aliansi Madura Indonesia atau AMI menggelar sholat jenazah hingga membakar keranda mayat. Perwakilan massa akhirnya diizinkan masuk dan menggelar pertemuan dengan Komisioner Bawaslu Surabaya. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, Bawaslu berjanji segera menindaklanjuti sejumlah laporan dugaan kecurangan pemilu. Pernahkah kita bertanya, apakah demokrasi hanya sekedar datang ke TPS setiap 5 tahun sekali? Jawabannya tentu tidak. Demokrasi adalah tentang bagaimana setiap warga negara memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, ikut menentukan masa depan bangsa, serta menghargai hak orang lain. Di Indonesia, demokrasi yang kita jalankan bukanlah demokrasi yang meniru negara lain, melainkan demokrasi Pancasila yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, apakah demokrasi Pancasila sudah benar-benar terlaksana? Mari kita bahas bersama. Next slide. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak, kesempatan, dan kebebasan untuk berpartisipasi, baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam merumuskan, mengembangkan, dan menetapkan kebijakan negara. Lalu, apa dasar dari demokrasi? Terdapat dua dasar dari demokrasi. Yang pertama adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1, Ayat 2. Demokrasi Indonesia berlandaskan nilai-nilai Pancasila, bukan hanya pada suara terbanyak. Kemudian, apa prinsip-prinsip demokrasi Pancasila? Yang pertama adalah kedaulatan rakyat. Yang kedua adalah musyawarah mufakat, lalu persamaan di depan hukum. Yang keempat, hak asasi manusia. Dan yang kelima adalah keadilan sosial. Bagaimana pelaksanaannya di Indonesia? Saat ini Indonesia telah menerapkan demokrasi Pancasila melalui berbagai bentuk. Setiap 5 tahun sekali, masyarakat memilih presiden, DPR, DPD, dan juga DPRD melalui pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, masyarakat juga memiliki hak menyampaikan pendapat melalui media massa, organisasi, forum diskusi, maupun media sosial secara bertanggung jawab. Di tingkat desa maupun lingkungan tempat tinggal, demokrasi juga diterapkan melalui musyawarah warga dalam mengambil keputusan bersama. Semua bentuk tersebut menunjukkan bahwa rakyat memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Lalu bagaimana analisis pelaksanaan demokrasi? Ada 2 poin, yaitu yang sudah dalam kondisi baik dan juga yang masih menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Yang sudah baik, satu adalah pemilu berjalan rutin. Indonesia telah melaksanakan pemilu secara berkala sesuai dengan ketentuan konstitusi. Yang kedua, hak memilih terjamin. Setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Yang ketiga, kebebasan pers. Pers memiliki peran penting sebagai salah satu pilar demokrasi. Media massa dapat menyampaikan informasi mengenai jalannya pemerintahan serta menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh berita dan juga dari berbagai sudut. Lalu, yang masih menjadi tantangan, yang pertama mengenai politik uang. Politik uang adalah praktik memberikan uang atau bentuk imbalan lainnya kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi pilihan politik mereka. Yang kedua, hoax. Penyebaran informasi palsu atau hoax, terutama melalui media sosial, menjadi tantangan serius dalam demokrasi. Hoax dapat menyesatkan masyarakat
mempengaruhi opini publik, bahkan memicu konflik dan perpecahan. Yang ketiga, polarisasi. Polarisasi adalah kondisi ketika masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling berlawanan, terutama karena perbedaan pilihan politik. Yang keempat, korupsi. Korupsi masih menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan demokrasi. Tindakan korupsi menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan yang terakhir adalah rendahnya literasi politik. Sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hak, kewajiban, serta posisi politik dalam sistem demokrasi. Kondisi ini dapat menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar, politik uang maupun kampanye yang bersifat manipulatif. Oleh karena itu, pendidikan politik dan peningkatan literasi masyarakat sangat penting untuk memperkuat kualitas demokrasi. Kemudian, praktik demokrasi dalam Pancasila sesuai dengan 5 sila Pancasila. Sila yang pertama yaitu menghormati kebebasan beragama, kemudian sila yang kedua menghargai perbedaan pendapat, kemudian yang ketiga menjaga persatuan, sila yang keempat musyawarah mufakat, dan sila yang kelima yaitu kebijakan yang adil. Kemudian, peran generasi muda. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi. Kita dapat memulai dengan meningkatkan literasi politik melalui membaca informasi dari sumber yang terpercaya, menggunakan hak pilih secara bijak berdasarkan program dengan integritas calon, bukan karena politik uang ataupun tekanan dari pihak lain. Hargailah perbedaan pendapat, karena perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi. Sampaikan kritik secara santun dan bertanggung jawab. Yang tidak kalah penting adalah menjaga persatuan bangsa meskipun memiliki pilihan politik yang berbeda. Karena demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang memecah belah, melainkan demokrasi yang memperkuat persaudaraan. Contohnya seperti menolak politik uang, bijak menggunakan media sosial, melawan hoaks, aktif berdiskusi, dan menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa demokrasi Pancasila bukan sekedar sistem pemerintahan, tetapi juga pedoman dalam kehidupan berbangsa. Dengan menghargai perbedaan, menjunjung musyawarah, dan berpartisipasi aktif, kita dapat mewujudkan demokrasi yang berkualitas sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Demokrasi Pancasila bukan hanya milik pemerintah. Demokrasi adalah tanggung jawab kita semua. Melalui partisipasi aktif, sikap saling menghormati, serta semangat persatuan, kita dapat mewujudkan demokrasi yang benar-benar sesuai dengan nilai Pancasila. Mari menjadi warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Karena masa depan Indonesia ditentukan oleh pilihan dan tindakan kita hari ini. Suara kita bukan sekedar hak. Suara kita adalah tanggung jawab untuk Indonesia yang lebih baik. Sekian analisis demokrasi di Indonesia dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.